Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke modul 6, yaitu tentang representasi pengetahuan. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu konsep dari representasi pengetahuan ini. Jadi, kalau manusia, kita sebagai manusia itu punya kemampuan yang bagus untuk memahami, memiliki penalaran, dan bisa menerjemahkan sebuah pengetahuan, di mana kita bisa akhirnya memahami pengetahuan itu dengan mudah dan menggunakan kemampuan itu untuk melakukan berbagai aktivitas atau berbagai tindakan sehari-hari di dunia nyata. Nah, bagaimana dengan mesin? Bagaimana mesin bisa melakukan hal yang sama seperti yang manusia lakukan? Nah, untuk itu kita perlu mempelajari tentang representasi pengetahuan, karena representasi pengetahuan ini yang akan membantu mesin melakukan penalaran dan interpretasi atau penerjemahan menggunakan kecerdasan buatan ini. Jadi mesin bisa istilahnya melakukan hal yang sama seperti manusia, seperti yang manusia lakukan. Oke, sampai sini paham? Nah, makanya di modul ditulis itu representasi pengetahuan adalah suatu langkah untuk menyatakan penyebab-penyebab maupun ciri dari suatu kejadian dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh komputer atau mesin ya, yang kemudian digunakan untuk suatu pekerjaan. Nah, pengetahuan yang dapat direpresentasikan itu terdiri dari 5 jenis. Nah, di sini ada declarative knowledge yang mencakup objek dan fakta yang dibuat dalam kalimat deklaratif. Lalu ada structural knowledge, itu yang menggambarkan hubungan antara objek dan konsep. Lalu ada procedural knowledge. Nah, procedural knowledge ini biasanya tentang bagaimana cara melakukan sesuatu. Ya, misalnya how to apa gitu. Yang termasuk di dalamnya itu ada aturan, ada strategi, dan ada prosedurnya. Oke. Lalu ada meta knowledge. Nah, meta knowledge ini mendefinisikan pengetahuan tentang jenis pengetahuan lainnya. Jadi meta knowledge selain dari 4 ini, nah itu pengetahuannya didefinisikan di meta knowledge. Knowledge about knowledge. Oke. Nah, lalu ada heuristic knowledge. Heuristic knowledge itu pengetahuan di bidang tertentu yang dia praktis. Pernah juga kakak jelasin nih di DAA tentang heuristik, pengetahuan yang berdasarkan pengalaman kita, sehingga pencariannya itu lebih praktis di suatu bidang atau subjek. Seperti itu. Oke, sebuah sistem AI terdiri dari beberapa komponen untuk menunjukkan kecerdasannya. Di sini ada diagram yang menunjukkan interaksi sistem AI dengan dunia nyata dan berbagai komponen yang terlibat dalam menunjukkan kecerdasannya itu. Yang pertama ada komponen perception atau persepsi, di mana komponen ini itu tujuannya untuk mengambil data atau informasi dari lingkungan. Data atau informasinya itu bisa dalam bentuk visual, audio, ataupun bentuk input sensorik. Contohnya itu seperti si sistem AI ini bisa mencari tahu sumber suara, terus memeriksa apakah sistemnya rusak, ataupun si AI bisa mendefinisikan bagaimana cara merespon ketika ada indera yang terdeteksi. Kemudian komponen learning. Nah, di komponen learning ini sistem AI akan belajar dari data yang sudah ditangkap dari komponen persepsi ini. Fokus pembelajarannya itu lebih ke proses peningkatan sistemnya itu. Nah, untuk mempelajari hal-hal baru, sistem AI membutuhkan akuisisi pengetahuan, inferensi, akuisisi heuristik, pencarian lebih cepat, dan lain-lain. Oke, komponen selanjutnya yaitu knowledge representation dan reasoning. Jadi kedua komponen ini merupakan komponen utamanya, di mana di kedua komponen ini fokusnya itu untuk memecahkan masalah kehidupan nyata yang lebih kompleks, seperti
cara berkomunikasi dengan manusia dalam bahasa yang alami. Di komponen knowledge representation, tujuannya itu untuk memahami dan membangun perilaku cerdas untuk sistem AI-nya ini, dan apa-apa aja yang harus diketahui oleh sistem AI untuk berperilaku cerdas. Lalu selanjutnya di reasoning itu mendefinisikan pemecahan masalahnya, prosedurnya untuk mendapatkan konklusi atau penyelesaian. Selanjutnya komponen planning atau perencanaan. Nah, komponen planning atau perencanaan ini tergantung dari analisis komponen knowledge representation sama reasoning. Di komponen planning ini, itu kita akan menentukan keadaan awal, terus menentukan penyebab dan efek dari suatu tindakan, lalu urutan tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai keadaan di mana tujuan kita, atau mencapai keadaan di mana tujuan tertentu berada. Oke, setelah itu masuk ke komponen terakhir. Ini bukan education tapi execution. Di komponen ini merupakan tahap terakhir, yaitu tinggal pelaksanaan dari seluruh prosesnya. Nah, jadi ini dia komponen yang ada dari siklus representasi pengetahuan di AI. Nah, di dunia nyata, sebuah pengetahuan itu punya peranan penting kan dalam kecerdasan. Begitu juga dengan menciptakan kecerdasan buatan. Pengetahuan itu sangat berperan penting, terutama untuk menunjukkan perilaku cerdas dari sebuah sistem AI. Contohnya itu misalkan seorang dokter dapat bertindak secara akurat jika dokter itu punya pengetahuan di bidang ilmu kedokteran. Tanpa pengetahuan tentang ilmu kedokterannya itu, si dokter mungkin gak akan bisa melakukan pekerjaannya di bidang kedokteran. Nah, jadi itu kenapa knowledge ini memiliki peran yang sangat penting dalam kecerdasan buatan. Oke, coba kita lihat contohnya. Di sini ada decision maker atau pembuat keputusan yang dalam melakukan tindakannya atau action, dia memerlukan sensing atau merasakan lingkungan di sekitarnya, dan knowledge, yaitu menggunakan pengetahuan. Jadi untuk melakukan action ini, si decision maker memerlukan sensing dan knowledge. Oke, nah sekarang coba kita bayangkan jika knowledge ini kita hapuskan. Oke, knowledge itu kita hapuskan. Nah, otomatis decision makernya itu nggak akan bisa melakukan sebuah action. Di sini actionnya ini adalah action untuk menunjukkan perilaku cerdas. Nah, kalau knowledge-nya dihapus, berarti decision maker-nya nggak bisa menunjukkan perilaku cerdasnya. Jadi begitu juga dengan sistem AI itu. Kalau knowledge-nya dihapus, ya namanya bukan suatu sistem cerdas lagi. Seperti itu. Paham? Nah, tadi kita udah bahas tentang knowledge representation, terus siklusnya, dan kenapa knowledge itu sangat penting di sistem AI ini. Sekarang kita akan bahas teknik apa aja yang bisa dilakukan untuk merepresentasikan pengetahuan itu. Nah, jadi tekniknya itu ada 4. Yang pertama ada logical representation, semantic networks, production rules, dan frames representation. Teknik knowledge representation yang akan kita bahas di modul ini itu adalah production rules. Untuk semantic networks dan frames itu akan dibahas di modul 8. Nah, kalau untuk logical representation itu nggak akan kita bahas di modul KCB ini. Kakak kasih tahu gambarannya sedikit aja untuk yang representasi logika. Nah, kita mungkin udah familiar dengan representasi logika ini. Jadi, representasi logika itu sebuah proses untuk membentuk kesimpulan atau menarik suatu informasi berdasarkan fakta yang telah ada. Contohnya itu, kalian masih ingat kan dengan premis-premis? Nah, jadi representasi logika itu isinya ya belajar tentang premis-premis itu. Adalah penalaran deduktif, penalaran induktif, dan lain-lain.
Nah, selain production rules, di modul ini kita juga akan belajar tentang forward chaining, backward chaining, dan komponen reasoning yang tadi. Nah, apa sih itu semua? Mari kita pelajari. Oke, di modul 6 ini itu ada teori tentang if then rules yang termasuk ke dalam production rules. Tadi teknik representasi pengetahuan, terus ada backward chaining, ada cara menggunakan operator buatan untuk backward chaining, terus forward chaining, dan reasoning. Nah, sebenarnya di awal kakak bingung ini arah modulnya kemana, karena kalau kita bahas representasi pengetahuan sesuai dengan judulnya, kita cukup bahas if then rules saja, production rules saja. Nah, tapi ada backward chaining, forward chaining. Nah, ternyata modul 6 ini itu membahas komponen dari expert system dan ditambah nanti dengan komponen reasoning. Sekarang kita bahas expert systemnya dulu, oke? Nah, expert system itu adalah sebuah sistem yang didesain untuk meniru kecerdasan dari seorang expert atau seorang pakar, misalkan dokter, pengacara, dan lain sebagainya. Pokoknya yang dia adalah seorang pakar. Nah, ide dari expert system ini itu adalah sistem yang udah diuji dalam waktu yang cukup lama, yang nantinya diharapkan bisa membuat keputusan yang bagus, yang cepat, dan akurat di suatu bidang tertentu. Lalu expert system ini memiliki kelebihan atau keuntungan. Yang pertama itu adalah konsistensi. Jika expert system bertemu dengan situasi yang sama, maka sistem itu akan mengikuti rules dan logic yang udah diprogram di sistem itu. Ya, yang mana akhirnya sistem akan membuat keputusan yang sama lagi dan lagi. Oke. Nah, bedanya dengan seorang expert atau seorang pakar, kita bisa aja salah di hari ini dan di kemudian hari kita bisa melakukan kesalahan itu lagi, bisa mengulang kesalahan itu lagi. Oke. Jadi expert system ini memiliki konsistensi yang bagus, yang mana pada akhirnya kita bisa membuat keputusan dan selalu mengikuti keputusan itu di situasi yang sama. Lalu yang kedua adalah memori. Ya, kalau komputer pasti punya memori yang lebih bagus daripada manusia. Kita punya limit memori, baik itu long term memory atau short term memory. Contohnya aja memori kita di masa kecil, pasti nggak semuanya kita ingat, cuma beberapa aja. Atau bahkan hal-hal yang baru kita baca atau kita lihat beberapa menit yang lalu itu di menit ke depan atau di beberapa jam kemudian kita bisa aja lupa. Nah, kalau sistem otomatis dia akan selalu ingat. Seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada logic. Logic, contohnya kalau dibandingkan dengan manusia itu setiap ingin membuat keputusan pasti kita akan mencari tahu dulu kenapa kita harus melakukan ini. Kita butuh sebuah alasannya, ya kan? Tapi kalau expert system, dia punya logic yang jelas. Dia nggak perlu penjelasan, dia langsung menelusuri rules dan logic yang udah diprogram di sistem itu tanpa membutuhkan penjelasan lagi. Sehingga saat kita melihat expert system membuat keputusan, kita mungkin akan bertanya-tanya, kenapa sistem ini bisa membuat keputusan seperti itu? Apa logika dibalik keputusan itu? Kita pasti akan ada suatu momen untuk menanyakan pertanyaan itu. Nah, jadi itu kelebihan dari expert system. Selain punya kelebihan, expert system ini juga punya kelemahan dibanding dengan expert atau seorang manusia. Oke, jadi yang pertama, expert system ini bisa aja bodoh. Misal kita ingin si sistem ini memberikan jalur dari titik A ke titik B. Nah, sistem bisa aja memberikan jalur yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama. Ini kadang juga terjadi di Google Maps. Nah, untuk mengatasi kelemahannya ini, yaitu bergantung pada programnya.
bagaimana programnya itu bisa membuat expert system ini menghasilkan keputusan yang akurat. Kelemahan yang kedua dari expert system ini adalah boring atau membosankan. Kalau manusia dihadapkan di situasi yang sama, manusia bisa saja punya solusi yang baru dan solusi yang lebih kreatif. Sementara sistem ini enggak. Sistem selalu datang dengan solusi yang sama lagi dan lagi, yang sesuai dengan aturan dan logik yang udah diprogram di sistem itu. Sistem selalu melakukan hal yang sama. Nah, kalau dari sisi konsistensinya itu bagus, tapi ketika kita membutuhkan sesuatu yang baru dan sesuatu yang lebih kreatif, maka ini merupakan kelemahan dari expert system. Lalu yang kedua, kelemahannya berhubungan dengan integritas data. Jadi data yang diinputkan di expert system ini itu harus benar. Dan yang kedua, expert system ini nggak belajar secara otomatis. Sistem cuma belajar dari data yang udah diinputkan ke sistem itu. Sementara segala hal yang ada di dunia ini itu terus-menerus berubah. Nah, yang harus kita lakukan untuk expert system ini yaitu mengupdate datanya secara manual. Datanya itu nggak bisa diupdate secara otomatis. Tapi hebatnya di AI ini ada yang namanya neural network. Nah, mungkin dengan neural network ini expert system akan mendekati kata sempurna, seperti itu. Lalu, yang terakhir, expert system ini istilahnya punya sifat keras kepala. Jadi, kita punya sebuah aturan yang kita buat untuk expert system ini, yang mana aturan itu akan menghasilkan sebuah keputusan. Nah, bagaimana jika keputusan yang dihasilkan itu adalah keputusan yang buruk, bukan keputusan yang baik? Nah, sistem nggak akan bisa mengubah hasil dari keputusan itu. Beda dengan manusia, ya. Nah, jadi sistem itu akan bekerja di suatu tindakan tertentu dan suatu logika tertentu yang udah kita buat untuk si sistem itu. Walaupun pada akhirnya keputusan yang dihasilkan itu adalah keputusan yang buruk. Oke, sampai sini paham? Nah, lalu kita masuk ke selanjutnya, yaitu komponen dari expert system. Oke, jadi ini ada arsitektur sederhana dari expert system. Nah, di sini ada seorang user. User ini yang menginputkan deskripsi dari kasusnya, kasus yang baru. Lalu masuk ke user interface. Jadi user interface ini yang menjembatani antara user dengan sistemnya. Oke, lalu ada knowledge base. Nah, di knowledge base disitulah kumpulan rules. Nah, jadi yang kita pakai di sini adalah production rules yang isinya nanti itu if then rules yang ada di modul yang akan kita pelajari. Nah, selain itu juga ada database of facts. Jadi ada kumpulan database dari fakta. Yang mana database fakta itu nanti akan menelusuri rule mana nih yang berkaitan dengan situasi dari case ini. Oke, seperti biasa, knowledge base ini seperti yang udah ada di modul-modul sebelumnya. Oke. Nah, lalu ada inference engine. Nah, ini dia, inference engine ini adalah mesin untuk mencari sebuah solusi. Nah, di inference engine ini, disinilah nanti proses forward chaining dan backward chaining itu. Oke. Nah, diambil berdasarkan knowledge base-nya. Seperti itu. Lalu setelah udah diproses nih, udah dapat nih solusinya, maka dikirim lagi ke user interface-nya. Terus menghasilkan advice and explanation. Penjelasan mengapa solusi atau konklusi itu yang akhirnya dihasilkan atau yang akhirnya dipakai. Seperti itu. Oke, jadi kita udah tahu nih konsep knowledge representation dan konsep dari expert system itu. Maka langsung aja kita masuk ke bagian knowledge base-nya tadi, yang mana di situ terdapat if then rules. If then rules prinsipnya itu sama dengan bahasa pemrograman yang udah pernah kita pelajari.
Jadi, jika ada sebuah situasi, maka tindakan apa yang harus kita lakukan? Seperti itu. Nah, di sini ada contoh if then rules. If then rules itu termasuk production rules ya, teknik dari representasi pengetahuan tentang diagnosis kebocoran dalam saluran air di sebuah rumah. Oke, jadi di sini ada jendela, ada kitchen, dapur, dan hall atau aula. Nah, langsung aja kita cek dari knowledge base-nya. Oke, yang pertama, if kitchen is dry, jika dapurnya kering dan hall is wet dan aulanya basah, maka ada kebocoran di kamar mandi. Lalu yang kedua, jika aulanya basah dan kamar mandinya kering, maka ada masalah di dapur. Problem in the kitchen. Jika jendelanya tertutup, ini windows close ya, dan gak ada hujan, no rain, maka gak ada air dari luar, no water from outside. Lalu yang terakhir, jika ada masalah di dapur dan gak ada air dari luar, nih problem in the kitchen and no water from outside, dan ada kebocoran di dapur, leak in the kitchen. Oke. Nah, jadi pengetahuan dalam bentuk if then rules ini bisa direpresentasikan dalam bentuk rules di prolog. Contohnya seperti ini. Oke, ini kalau udah kita buat di text editor kita. Terus kita dapat menambahkan facts berikut: hall underscore wet, bathroom underscore dry, windows underscore closed. Oke. Nah, kita bisa menambahkannya secara manual. Maksudnya itu tinggal kita ketik aja facts-nya. Hall underscore wet, oke. Ketika kita consult di prolog, nah terus kita cek apakah hall underscore wet ini ada faktanya di knowledge base kita. Ternyata true, ya kan? Nah, bedanya dengan kita menambahkan fakta itu menggunakan perintah assert, kita lihat bedanya. Ini kita hapus dulu, terus kita consult lagi. Oke, jadi perintah assert ini itu gunanya untuk menambahkan fakta di knowledge base kita. Oke, pertama coba kita cek dulu hall underscore wet ini ada atau enggak. Nah, hasilnya could not correct goal, artinya enggak ada fakta hall underscore wet ini. Tapi ketika kita tambahkan dengan perintah assert, oke, terus kita cek, nah hasilnya true, yang artinya fakta hall underscore wet ini itu udah ada di knowledge base kita. Oke, tapi kekurangannya kalau kita close prolognya, nah itu kembali fakta yang udah kita masukkan dengan perintah assert itu nggak ada. Jadi mending kita buat secara manual aja di knowledge base kita. Oke. Nah, production rules ini di sini cuma contoh aja ya, bahwasanya if dan rules itu bisa dibuat ke dalam prolog dalam bentuk seperti ini. Namun kita nggak akan menggunakan if dan rules yang bentuknya seperti ini. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut gimana production rules atau if dan rules ini bentuknya yang akan kita buat ke dalam prolog. Oke, setelah kita punya knowledge base-nya, kita udah punya rule dan fakta dan informasi-informasi yang berhubungan dengan kasusnya tadi, ya, kebocoran di suatu rumah. Maka setelah itu kita masuk ke inference engine-nya. Kita harus menemukan solusi atau decision-nya.
atau di modul itu disebut juga dengan goal-nya. Nah, inference engine tadi udah kakak jelaskan juga di sebelumnya bahwa di sini termasuk proses backward chaining dan forward chaining. Nah, yang pertama kita akan bahas backward chaining dulu. Secara default, Prolog mengimplementasikan metode backward chaining untuk melakukan penarikan kesimpulan. Metode backward chaining adalah suatu proses penarikan kesimpulan berdasarkan goal, dan oleh karena itu dikenal juga dengan istilah goal driven. Goal yang ingin dipenuhi pertama-tama akan dibagi menjadi beberapa sub goal yang harus dipenuhi. Oke, jadi backward chaining itu konsepnya adalah dia tentukan goalnya dulu, atau dia tentukan decisionnya dulu, atau konklusinya dulu, baru selanjutnya dia menelusuri fakta-fakta atau informasi atau data apa aja yang diperlukan untuk mencapai goalnya itu. Nah, oke, paham? Jadi dia tentukan goalnya dulu, baru selanjutnya fakta-fakta atau datanya. Nah, itu makanya dia disebut dengan backward chaining. Oke, jadi di sini ada goalnya yaitu leak in the kitchen, kebocoran di dapur. Oke, goalnya adalah leak in the kitchen. Nah, berdasarkan rulesnya, coba kita lihat leak in the kitchen. Di situ kebocoran di dapur itu terjadi apabila ada masalah di dapur dan tidak ada air dari luar. Oke, tanda koma ini artinya dan ya, masih ingat kan? Nah, kita cek dari syarat yang pertama, problem in the kitchen. Nah, problem in the kitchen ada rulesnya. Kita cek hall underscore wet dan bathroom underscore dry. Jadi kalau ada masalah di dapur, maka aulanya itu basah dan kamar mandinya kering. Maka hall wet dan bathroom dry itu kita masukkan ke dalam fact-nya untuk mencapai tujuan goal dari leak in the kitchen ini. Oke, paham? Nah, setelah itu kita cek yang no water from outside. Kita cek di rules-nya. Nah, ternyata syaratnya itu window close atau no rain. Jendelanya tertutup atau dia nggak hujan. Nah, karena ini or, ya, tanda titik koma itu artinya or, maka kita bisa pilih salah satu. Oke. Nah, di modul itu yang dipilih adalah fakta window close. Oke, sampai sini paham yang ini? Nah, tadi di awal backward chaining itu ada disebutkan membuat beberapa sub goal ya. Jadi ini dia sub goalnya. Sub goalnya itu yang syarat yang ada untuk rules leak in the kitchen. Jadi problem in the kitchen dicek tadi, no water from outside dibuat jadi sub goal. Nah, lalu sub goal yang ada disesuaikan dengan facts yang dimiliki seperti yang tadi ya, dicek problem in the kitchen apa fact-nya, terus no water from outside. Oke, tadi N maka dia bisa dua-dua diambil. Terus yang no water from outside karena dia or cuma salah satu aja diambil. Oke, itu konsep untuk backward chaining. Nah, sekarang kita mau buat itu backward chainingnya itu ke dalam prolog. Oke, jadi kita membuatnya itu dengan menggunakan operator buatan. Karena kalau kita membuatnya dalam sintaks prolog seperti ini, nah itu akan mengakibatkan keterbatasan orang yang dapat membaca rules tersebut. Seorang pakar untuk suatu domain masalah belum tentu memahami sintaks prolog yang ada. Nah, bahkan seorang pakar pun belum tentu bisa memahami sintaks prolog seperti ini. Oleh karena itu, pengetahuan yang direpresentasikan dalam rules prolog dapat ditulis dengan operator buatan pengguna sehingga mempermudah pakar untuk memahami, menambah, atau memodifikasi knowledge base. Oke. Oh ya, ini kalau di consult ini belum bisa kita ajukan sebuah query. Nah, jadi yang ini sintaks prolog yang ini belum lengkap ya. Maka jangan kalian consult terus kalian ajukan query berdasarkan rules yang ada ini. Karena belum selesai, masih panjang lagi sintaks prolog yang harus disiapkan. Oke, jadi sekarang kita buat operator buatannya. Nah, masih ingat kan? Membuat operator buatan itu pernah kita pelajari di modul 1. Coba kita cek. Nah, operator buatan kita buat dalam predikat OP. Di situ ada argumennya, nilai presidensi, tipe operator, dan nama operatornya.
Oke. Ini kakak kasih lihat aja sedikit, nanti kalian baca lagi yang modul 1. Nah, kita balik lagi kemari. Jadi, yang harus kita buat operatornya itu if, then, or, dan and. Oke. Langsung aja kita copy ke knowledge base-nya. Nah, udah. Setelah operator tersebut ditambahkan, maka rules yang ada dapat diubah menjadi, nah maka rules yang ini itu bisa kita ubah menjadi seperti ini. Nah, seperti ini, karena kita udah buat operator untuk if, and, or, dan then. Jadi si prolog ini udah mengenali operator itu. Oke, selanjutnya kita buat faktanya. Tadi kan goalnya itu adalah, goalnya leak in the kitchen ya. Yap, goalnya adalah leak in the kitchen. Jadi fakta yang harus kita masukkan adalah fakta 3 ini, hall wet, bathroom dry, window closed. Nah, karena di rules ini itu ada juga kata hall wet, bathroom dry, dan window closed, maka untuk membedakan antara rule dan faktanya, kita tambahkan lagi predikat fact di depannya. Nah, ini kita copy. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat perbedaannya. Kalau yang ada predikat fact berarti hall underscore wet-nya itu merupakan sebuah fakta, tapi kalau nggak ada, dia merupakan sebuah rule. Oke, paham kan? Nah, selanjutnya ditambahkan sebuah relasi baru, yaitu is true P, dengan P merupakan fact yang ada atau fact yang diperoleh berdasarkan rules yang ada. Jadi ini kita copy. Oke, setelah kita tambahkan rule atau relasi baru is underscore to, bentuknya jadi seperti ini. Oke, nah kalau kita tadi membuat knowledge base-nya dalam bentuk seperti ini, kita udah buat operator if, and, then, dan, or. Nah, ini kan tadi tujuannya untuk supaya seorang pakar atau manusia bisa memahami, menambah, atau memodifikasi knowledge base-nya dengan mudah. Nah, tetap aja kita harus buat rule atau relasi untuk si prolog agar dapat menelusuri knowledge base-nya berdasarkan query yang diajukan di prolog nanti. Jadi ini harus tetap dibuat, ya, harus ada di knowledge base kita. Oke, coba kita lihat ini rule is underscore true yang pertama. Di situ ada argumennya P. Tadi P itu merupakan fakta ya. Oke, is true P jika P adalah sebuah fakta. P itu nanti yang ini, hall underscore wet, bathroom underscore dry, window underscore close, ya. Lalu yang kedua is true P if condition then P. Nah, jadi P-nya ini di sini, tadi kan P merupakan fakta yang ada atau fakta yang diperoleh berdasarkan rules yang ada. Condition yang ada di sini itu maksudnya rules yang ada. Berarti P yang di sini itu nanti diperoleh dari kondisi yang ini. Oke, dan maka kondisinya benar. Oke, paham ya? Lalu is true P1 and P2. Oke, karena dia N berarti P1 dan P2-nya ini harus benar. Lalu yang ini is true P1 or P2, maka salah satu aja yang benar. Oke, P1 ini tanda titik koma or ya, P2. Oke, paham ya yang ini ya? Nah, jadi itu dia codingan untuk backward chaining. Nah, ini belum selesai. Ini belum bisa kita consult, terus kita ajukan sebuah query. Oke, jadi ini nanti masih perlu ada sedikit tambahan lagi di sintaks prolognya. Nah, setelah itu kita kenalan dulu dengan forward chaining agar supaya kita bisa tahu bedanya backward chaining dan forward chaining. Nah, forward chaining adalah metode untuk menarik kesimpulan dengan mengacu pada data yang ada, dan oleh karena itu sering juga dikenal dengan sebutan data driven. Dengan menggunakan metode forward chaining, kita akan dapat memperoleh fact baru dari fact yang telah ada ataupun menarik kesimpulan dengan menggunakan fact yang telah ada.
Oke, jadi forward chaining itu kita punya fakta-fakta atau data-datanya dulu, baru setelah itu kita tentukan goalnya berdasarkan fakta-fakta atau data-data yang kita punya. Nah, tadi kalau backward chaining kita tentukan goalnya dulu, baru untuk mencapai goal itu fakta-fakta apa aja yang diperlukan. Nah, sedangkan forward chaining itu kita punya fakta-faktanya dulu, baru kita tentukan goalnya dari fakta-fakta itu. Oke, paham ya bedanya forward chaining dan backward chaining? Oke, di sini ada faktanya. Hall underscore wet, bathroom underscore dry, window underscore close. Nah, dari fakta ini kita bisa tentukan goalnya. Dan goalnya itu leak in the kitchen. Oke. Nah, tadi juga dikatakan forward chaining itu kita dapat memperoleh fakta baru berdasarkan fakta sebelumnya. Tadi fakta sebelumnya adalah hall wet, bathroom dry, window close. Nah, ternyata hall wet sama bathroom dry ini menghasilkan fakta baru, yaitu problem in the kitchen. Begitu juga dengan window close, menghasilkan fakta baru, yaitu no water from outside. Nah, seperti itu. Sekarang langsung aja kita buat metode forward chaining ini ke dalam prolog. Nah, step yang pertama adalah kita buat operatornya dulu. Oke, sama seperti backward chaining, kita buat operator untuk if, then, or, dan and. Nah, lalu di sini ada dynamic fact /1. Apa maksudnya? Nah, di modul itu ada klausa dynamic fact underscore 1 menyatakan bahwa klausa dengan relasi bernama fact dan memiliki satu argumen bersifat dinamis. Ini berarti klausa tersebut dapat ditambah dengan perintah assert atau dibuang dengan perintah retract dari memori. Dalam forward chaining, klausa dynamic diperlukan karena terdapat kemungkinan munculnya fact baru dari fact yang telah ada dan perlu ditambahkan ke dalam memori untuk kemudian diakses kembali. Oke, jadi kalau backward chaining kita nggak perlu pakai dynamic fact. Karena apa? Karena fakta-fakta yang dibuat itu memang khusus untuk menuju ke goalnya, ya. Oke, paham ya? Nah, sedangkan forward chaining kita punya fakta-faktanya dulu. Nah, kita nggak tahu fakta-fakta mana atau fakta-fakta yang nggak perlu yang berkaitan dengan goal kita nanti. Itu makanya kita butuh dynamic fact untuk supaya kita bisa menambahkan atau membuang dari memori fakta-fakta tersebut. Nah, jadi tadi kalau perintah assert itu untuk menambahkan, udah kakak contohkan juga tadi. Nah, sebaliknya kalau untuk membuang atau menghapus itu perintahnya adalah retract. Itu sama caranya kayak yang kita buat untuk contoh perintah assert tadi. Oke, selanjutnya adalah nih, kita copy aja dulu semuanya. Yang membedakan forward chaining dan backward chaining itu tadi, kalau di backward chaining itu kita pakai relasi is underscore true, tapi kalau di forward chaining ini ada rules forward. Nah, ini kita copy aja dulu, baru nanti kakak jelaskan. Jadi ini codingan untuk forward chaining. Nah, di sini operator buatannya, lalu yang ini knowledge base-nya. Ini tadi udah kakak jelaskan. Sekarang forward chaining-nya. Oke, di sini ada rule forward dan ada klausa atau fakta new derived fact. Ya, ini tujuannya untuk mengecek fakta baru. Apakah ada fakta baru yang dihasilkan dari fakta-fakta yang udah ada. Oke, new derived fact argumennya adalah konklusi. Ya, CONC ini singkatan dari conclusion. Nah, if, condition, dan conclusion. Jika ada sebuah kondisi, maka dilakukan konklusi itu. Nah, lalu konklusi itu bukan sebuah fakta. Artinya bukan sebuah fakta yang udah ada. Nah, terus di sini ada predikat compose underscore fact, terus argumennya condition. Kita akan ngecek conditionnya itu. Nah, lalu kemari jalannya compose fact condition jika kondisi ini merupakan sebuah fakta.
Jadi kondisi itu, ini yang ini, hall underscore wet, bathroom underscore dry, window underscore close. Nah, dicek apakah dia merupakan sebuah fakta. Nah, terus yang ini condition 1 dan kondisi 2. Oke, jadi dua-duanya benar ya kalau pakai operator and. Terus kalau pakai operator or, salah satu aja yang benar atau yang bisa dipilih. Nah, kalau dia ditemukan sebuah fakta baru, maka di assert fact-nya itu. Oke, F-nya ini di assert atau ditambahkan ke knowledge base-nya. Oke, tapi kalau misalkan nggak ditemukan fakta baru, maka write no more facts. Oke, kira-kira pemahamannya atau alurnya itu seperti itu. Pokoknya dia sama seperti yang ini alurnya. Nih, yang ini tadi alurnya. Oke. Nah, itu dia codingan untuk forward chaining. Oke, jadi untuk backward chaining dan forward chaining nggak ada yang namanya backward chaining lebih baik maupun forward chaining itu lebih baik. Nah, masing-masing dari backward chaining dan forward chaining ini itu diterapkan di bidang-bidang yang berbeda. Oke, kalau forward chaining itu biasanya untuk planning, monitoring, control, maupun interpretation application. Kalau backward chaining itu cocok untuk diagnosis ya, terus debugging dan lain sebagainya. Jadi ada bidang-bidangnya tersendiri di mana kita bisa menerapkan backward chaining dan forward chaining. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang terakhir, yaitu komponen reasoning. Reasoning adalah suatu cara memberikan penjelasan mengapa atau bagaimana sebuah kesimpulan diperoleh. Sebagai contoh, kesimpulan terdapat kebocoran di dapur diperoleh dari yang tadi ya. Yang pertama itu terdapat masalah di dapur yang disimpulkan dari fakta hall yang basah dan kamar mandi yang kering. Yang kedua, tidak ada air dari luar yang disimpulkan dari fakta tidak ada hujan. Oke, jadi inference engine yang digunakan prosesnya itu di sini adalah backward chaining. Nah, ini codingan backward chaining yang tadi. Oke, rules berikut ditambahkan untuk backward chaining agar program tersebut mampu memberikan reasoning. Jadi, di reasoning, kita buat operator baru, itu operator tanda lebih kecil sama dengan. Jadi kita tambahkan nah, untuk urutannya ini harus berdasarkan nilai predesensinya tadi ya. Nilai predesensi, benar nggak? Ya, nilai presidensi, sorry. Nah, urutannya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Oke. Lalu kita tambahkan rules untuk reasoningnya. Oke, kalau kita save. Nah, jadinya codingannya seperti ini setelah ditambahkan rules untuk reasoning. Nah, ini rules untuk reasoningnya itu sama dengan yang backward chaining tadi, cuma ditambahkan satu argumen lagi sebagai pembuktiannya. Langsung aja kita consult di prolog, kita lihat gimana hasilnya. Oke, ini udah kita consult. Nah, setelah udah ditambahkan reasoning, kita bisa mengajukan sebuah query. Jadi tadi query ini itu tujuannya untuk mengetahui fakta-fakta apa aja yang diperlukan atau proses dari leak in the kitchen ini yang disimpan di variabel how. Oke, jadi bisa kita lihat nih ya, leak in the kitchen
Itu asalnya pertama ada problem in the kitchen, terus ada hall wet, ada bathroom dry, dan ada no water from outside, dan window closed. Jadi seperti itu untuk pembuktiannya tadi. Pembuktian tadi atau argumen yang condition proof, need proof, itu adalah penjelasannya mengapa atau bagaimana sebuah kesimpulan itu diperoleh. Mengapa atau bagaimana leak in the kitchen itu terjadi, seperti itu. Nah, jadi advice and explanation ini tadi itu terjadi di proses component reasoning. Oke. Maka knowledge representation ini itu harus ada reasoningnya. Oke. Seperti itu. Jadi sampai di sini aja materi untuk modul 6. Kalau ada yang nggak paham silakan ditanyakan ke kakak. Mohon maaf bila ada salah kata maupun ada kekurangan dalam menjelaskan. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.